Sebelum ada bangsa Indonesia nggak ada bahasa Indonesia nggak ada. Yang ada bahasa Melayu. Suku Indonesia tuh nggak ada kan. Yang kita lakukan membentuk Indonesia itu adalah tahun 1928 bahkan yang merumuskan bersama-sama Sumpah Pemuda itu pun belum semuanya berbahasakan Indonesia. Dari mana bahasa Indonesia itu bisa berasal, punya political strength dan disetujui oleh kemajemukan yang sangat besar ini? Ya, ini ada hubungannya dengan sejarah sastra kita. Karena akhir abad 19, paruh kedua abad 500 triliun. Bayar BBM kita cash. Pertamina terlilit utang. Dan juga kita harus koreksi diri ya. Sifat bangsa Indonesia ini, sifat bangsa Indonesia ini memang kadang-kadang suka bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Dan di kesempatan di video kali ini, Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malapetaka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, lanjut saja ke topik videonya ya para sahabat dan teman-teman. Di video kali ini yang di-tag di TikTok Mas Farhan suruh ngebahas tentang Mas, apa benar yang di-upload di TikTok ini memang Indonesia itu dulunya lebih awal dari bahasa Melayu daripada bahasa Indonesia macam itu. Bahkan masa penjajahan dulu Indonesia itu masih menggunakan bahasa Belanda macam itu. Tapi para sahabat dan teman-teman, setelah Mas Farhan tengok secara detail video-video dan juga mengais informasi dekat internet, dekat Google, memang bahasa Indonesia itu, bahasa yang berada dekat Indonesia itu ada sampai 718 bahasa. Mungkin yang bahasa internasionalnya itu bahasa internasional, bahasa Indonesia lah macam tu. Karena apa? Mungkin sebelum terciptanya bahasa internasional itu, bahasa Indonesia itu kan kalau dikatakan bahasa internasional yang ada dekat Indonesia itu, yang orang-orang warga-warganya dekat sana itu mempunyai bahasa masing-masing seperti Madura. Madura itu mempunyai bahasa sendiri, bahasa suku sendiri. Seperti aple gitu kan. Itu seperti bahasa Jawa gitu. Jawa itu tidak memakai bahasa Indonesia, tapi dia tahu bahasa Indonesia itu karena bahasa Indonesia itu bahasa internasional. Tapi di kawasan kampung Jawa itu banyak orang yang bercakap bahasa Jawa gitu. Dan juga ada banyak lagi lah ketika diulas ada 718 ya, 18 bahasa, 718 bahasa para sahabat dan teman-teman. Dan di sini memang kalau ditengok macam itu rasanya memang Melayu lebih awal ya. Tapi aku tak pastilah karena kalau menurut yang aku kais berita ini dalam internet memang rasanya sih iya ya kalau menurut Mas Farhan sih. Tapi kalau teman-teman ada yang tidak sepemikiran, ada yang tahu, boleh komen dekat kolom komentar apa benda yang berlaku, apa iya atau tak ya para sahabat dan teman-teman. Mungkin teman-teman penasaran seperti apa videonya. Kita simak sama-sama. Let's go. sebelum ada bangsa Indonesia nggak ada bahasa Indonesia nggak ada. Yang ada bahasa Melayu. Suku Indonesia tuh nggak ada kan. Yang kita lakukan membentuk Indonesia itu adalah niat politik. Itu orang dari beda banget kan, orang Sumatera, orang Jawa, orang Sulawesi, orang Papua kan beda banget kan. Cuman waktu itu disatukan. Yong itu, Yong Yava, Yong Celebes datang ke Jakarta Kongres Pemuda, itu mereka datang dengan bawa apa? Bahasa Belanda.
bahasa yang digunakan buat ngobrol bahasa Belanda karena mereka rata-rata orang terdidik kan, kayak kita aja sekarang anak Jaksel kan, bahasa pengantarnya bahasa Inggris kan. Iya. Nah waktu dulu bahasa Belanda. Nah akhirnya dipilih lah, ini kita nggak mungkin nih masa kita menggunakan bahasa Belanda, kita mau merdeka kok. Akhirnya dicari-cari, akhirnya disepakati lah Melayu. Kenapa nggak bahasa Jawa? Walaupun waktu itu paling banyak adalah perwakilan orang Jawa, Jawa. karena bahasa Jawa itu ada strata, Oh, nggak sesuai dengan konsep yang mau dibawa, yaitu egaliter. dalam juga ya. Dalam Berarti ya banget. pemilihan itu ya. Iya, gila. Karena kan spiritnya persatuan kan. Iya. Tahun 1928 bahkan yang merumuskan bersama-sama Sumpah Pemuda itu pun belum semuanya berbahasakan Indonesia. Betul. Dari mana bahasa Indonesia itu bisa berasal, punya political strength dan disetujui oleh kemajemukan yang sangat besar ini? Ya, ini ada hubungannya dengan sejarah sastra kita. Karena akhir abad 19, paruh kedua abad ke-19 muncul sastra yang berbahasa Melayu dengan format modern, novel. Nah, novel lebih dekat dengan surat kabar nih. Ya. Dan kalau kita baca karya sastra akhir abad 19, itu seperti perpanjangan dari surat kabar. Jadi artikel surat kabar memberitakan sesuatu, nanti mereka bikin novelnya. Ini yang kemudian bahasa yang berkembang dengan sangat pesat dalam beberapa dekade sampai 1920-an di Sumpah Pemuda itu. Bahasa Melayu yang digunakan di dalam novel. Oke. Belanda sadar, ini bahaya nih. Dia tahu persis gitu ya, bahwa cerita-cerita seperti ini kalau digeser sedikit masuk katakanlah unsur nasionalisme dan segala macam, mereka bisa repot. Sehingga mereka pada tahun 1908 membentuk satu komisi bacaan rakyat yang pada tahun 1917 menjadi Balai Pustaka yang kita kenal sekarang nih. Tugasnya apa? Imbangi semua tuh narasi-narasi yang disampaikan dalam bahasa Melayu, mereka bilangnya bahasa Melayu rendah. Ya, dan ini politik bahasa luar biasa. Bahasa ini nih bisa tumbuh kalau seandainya dicampur dengan bahasa Sunda, Jawa, Madura, ada banyak ekspresi yang akan jauh lebih bermakna, kuat gitu. Belanda bilang enggak, kamu harus pakai Melayu standar. Jadi bedanya kita dengan penjajahan di Inggris. Inggris menggunakan, British itu menggunakan bahasa sebagai alat untuk menaklukkan orang di India, di Afrika, Prancis juga begitu. Belanda enggak. Belanda tuh lebih hebat lagi proyeknya. Dia bikin bahasa Melayu. Nah setelah itu mau bikin publikasi dan segala macam, ini acuannya nih. Sebentar, saya tuh selalu di bayangan saya, mungkin ini penerangan baru nih, bayangan saya ya, menjelaskan kenapa orang Indonesia nggak berbahasakan Belanda, tapi orang jajahan Commonwealth gitu, berbahasakan Inggris. Itu karena Indonesia tuh lebih dijajah oleh perusahaan, dan dari segi untung rugi, mana yang lebih menguntungkan? Atau mana yang lebih makan banyak biaya? Ngajarin seluruh orang Indonesia bahasa Belanda atau ngajarin sedikit orang perusahaan bahasa Indonesia? Tentu yang kedua. Maka itu alasan. Tapi ternyata ada alasan yang lebih mungkin sinister gitu ya. Jadi bahwa itu adalah semacam utility tool untuk menaklukkan. Makanya saya bilang perang suara gitu yang nggak kelihatan gitu ya. Belanda ini mendesain ini dengan sangat serius gitu. Dia kasih tahu tuh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Dan kalau kita perhatikan babat dan segala macam tuh mereka tulis ulang kan. Meinsma tuh menulis ulang babat Tanah Jawi, oleh dia dibuat menjadi koheren. Koheren artinya apa? Artinya banyak hal di dalam babat Tanah Jawi yang asli, yang sebetulnya merupakan kompilasi dari sekian banyak naskah, gitu, sehingga mudah dibaca, mudah diikuti oleh logika Eropa, ya, dengan hal-hal yang dianggap boleh dibaca oleh orang pribumi. Sebenarnya bahasa itu adalah medan artikulasi pikiran, alam pikiran. Orang kuasai bahasanya, kuasai alam pikiran. Pada saat bersamaan tuh ada kelanjutan dari proyek sastra ini nih, ya, yang tadinya fokus pada hal-hal yang sifatnya sensasional, gitu, tiba-tiba di pergantian abad kira-kira 1900 sampai 1910 ada orang seperti Tirto Adosuryo, terus Mas Marco mulai menulis 1914 dan seterusnya, dan mereka menjadikan ini sebagai novel dan untuk mengartikulasikan pemikiran-pemikiran sifatnya lebih politis soal persatuan dan seterusnya. Jadi kalau saya ditanya dari mana datangnya bahasa Indonesia, dari ini nih stream yang ini gitu ya, dia mengartikulasikan ide-ide kemerdekaan, keadilan, dan seterusnya itu melalui novel utamanya gitu ya. Tapi mulai 1910
sampai 1920-an Sumpah Pemuda itu surat kabar tuh tumbuh dengan sangat cepat. Bayar listrik kita tepat waktu, tapi PLN kok utang 500 triliun. Bayar BBM kita cash, Pertamina terlilit utang ratusan triliun. Beli gas kita cash, PGN-nya bangkrut lalu dijual ke Singapura. Naik kereta kita bayar cash, PT KAI terlilit utang. Langganan air PDAM tepat waktu, PDAM-nya bangkrut. Beli pupuk cash, Pusri bangkrut. Beli semen cash, PT Semen Indonesia bangkrut. Beli beras cash, petani tetap miskin. Beli ikan cash, nelayan tetap miskin. Bayar asuransi tepat waktu, asuransi Bumi Putra dan Jiwasrayanya bangkrut. Bayar tiket Garuda mahal, Garudanya mau bangkrut. Bayar pajak rajin, APBN-nya jebol. Denda pajak juga dibayar, APBN-nya malah defisit. Beli pulsa telepon cash, Telkomnya bangkrut. Eto selalu diisi, BPJS terlilit utang. Bayar uang haji lunas, jemaah nggak bisa berangkat. Rakyat susah dan menderita saat pandemi, harta pejabatnya malah naik berkali-kali lipat. Dan juga kita harus koreksi diri ya. Sifat bangsa Indonesia ini, sifat bangsa Indonesia ini memang kadang-kadang suka bohong, ya kan? Suka nipu, ya kan? Benar nggak? Dan kalau berhasil nipu, senang. Ya kan, jujur ya, jujur. Ku tipu kau, benar kan? Kemudian budaya kita kadang-kadang senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. SMS, teman jatuh malah ketawa. Saudara-saudara, kembali ke yang serius. Tadi itu hanya intermezzo, bahwa memang hati-hati kalau banyak lompat-lompat, ya kan? Belum tentu lompat-lompat itu bermanfaat. Jadi saudara, karena rakyat akan menilai. Rakyat itu hatinya tidak bisa dibohongi. Kadang-kadang di alam sekarang yang dihormati adalah hanya orang yang punya uang. Kalau nggak punya uang sudah nggak dihormati lagi. Bukan kita hormati akhlak, bukan kita hormati kecerdasan dan kemampuan, tapi yang dihormati uang yang kita tidak jelas. Kadang-kadang uangnya itu dari mana? Iya kan? Seperti itu para sahabat dan teman-teman, videonya yang kita simak, bahwa kalau dekat Indonesia itu bahasa itu banyak para ilmuwan, sastrawan mengatakan macam itu ya lah, yang seperti dalam video itu. Tapi kalau dekat Indonesia itu yang apa ya, yang mendunia itu, yang viral itu hal-hal yang tidak baik ya para sahabat dan teman-teman. Dan apalah, haraplah Indonesia itu IQ-nya bisa berubah, bisa diperbaiki. Hal-hal yang tak baik tak perlu dikerjakanlah. Harus mindsetnya itu harus diubah para sahabat dan teman-teman. Seperti halnya kalau kebanyakan orang ya, kalau sudah merantau ke Malaysia ini, ketika balik kampung memang pola pikirnya memang banyak yang berubah, banyak yang follow, ikut-ikut dengan karakter-karakter orang Malaysia. Kalau kita pergi ke MRT atau LRT dekat Malaysia itu, first time pertama kali, mesti orang Indonesia itu mestinya terkejut. Karena di situ kita bisa mengambil pelajaran. Begitu sabarnya orang Malaysia itu ketika beratur untuk menaiki MRT atau LRT. Dari pintu masuk itu kita sudah beratur. Andai kata lah kalau dekat Indonesia itu hal seperti itu tak berlaku para sahabat dan teman-teman. Karena banyak kali lah Mas Farhan ketika pergi transport dekat Malaysia ini, menengok institut orang Malaysia ini, Mas Farhan sangat bagus, sangat kagum macam itu para sahabat dan teman-teman. Kalau dekat Indonesia memang Mas Farhan memang akui, karena ketika Mas Farhan dekat kampung sendiri pun
menengok orang yang macam tu pun macam tak mau lah beratur macam tu. Tem Mas Farhan raya pun, kalau Mas Farhan tak nak lah beratur macam tu. Ketika Mas Farhan dulu nak beli lembu lah, daging lembu, tem raya lah. Macam beratur banyak panjang-panjang. Aku cakap dengan bini aku, tak payahlah kita balik dulu lah. Tunggu nanti kalau dah tak ada beratur, baru kita datang lah macam tu. Karena menurut Mas Farhan hanya apa ya, kasihan berdiri-berdiri. Tapi kalau orang Malaysia itu prasahabat dan teman-teman, apa-apa benda pun dekat kasir pun ya, kalau tem sibuk pun mereka bersanggup beratur macam tu prasahabat dan teman-teman. Itu institutnya orang Malaysia itu Mas Farhan memang ajukan jempol. Dan di sini ya prasahabat, bahasa-bahasa itu Mas Farhan rasa sih apa betul ya memang lebih dulu bahasa Melayu ya. Sebenarnya dekat Indonesia itu pun ada juga Melayu, seperti dekat Kepulauan Riau, seperti dekat Kalimantan tu juga ada Melayu juga ya para sahabat dan teman-teman. Dan juga ada video para ilmuwan-ilmuwan juga yang mengatakan bahwa dulunya Indonesia dengan Malaysia ini satu kawasan dan dipecah belah oleh Belanda macam tu para sahabat dan teman-teman. Tapi tak tahulah apa-apa teman-teman, kalau tahu boleh komen dekat kolom komentar, asal jangan bergaduh macam tu. Kita juga berbagi informasi para sahabat dan teman-teman. Dan pesan-pesan Mas Farhan yang selalu olok-olok kepada para sahabat dan teman-teman, apabila memang nak bekerja ke luar negeri, ke Hong Kong, ke Korea, ke Taiwan, ke Singapura, terutama ke Malaysia, jangan sampai datang secara ilegal. Itu pesan Mas Farhan. Karena apa? Konsekuensinya sangat besar ketika kalian datang lewat belakang, lewat tongkang, datang secara haram. Yang dikatakan orang Malaysia itu datang secara haram itu tanpa perjalanan dokumen yang sah, tinggal dekat Malaysia. Macam tu para sahabat, kalian akan menjadi buronan polis dan juga immigration. Jadi pesan para sahabat, jangan sampai datang secara ilegal. Apabila dibuka nanti datang lewat depan, datang elok-elok ikut ejen yang resmi. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan pamit diri, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.